Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 6F kelompok 6 akan membahas terkait alih kode dan campur kode pada mata kuliah Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Sinta Rosalina, SSMPD. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Ajeng Dwi Hasna, yang kedua Hanifah Alia Febriana, yang ketiga Iis Ismawati, dan yang terakhir yaitu Tanti Apriliani. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan. Alih kode adalah gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Itu menurut Apple pada tahun 1976. Menurut Himes pada tahun 1875, ia mengatakan bahwa alih kode terjadi bukan hanya antar bahasa, tetapi data juga terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam suatu bahasa. Jika menelusuri penyebab terjadinya alih kode, maka harus kita kembalikan pada pokok persoalan sosiolinguistik, seperti apa yang dikemukakan oleh Fishman, yaitu mencakup siapa berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan dengan tujuan apa. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, penyebab alih kode dari bahasa Sunda atau bahasa daerah lain ke bahasa Indonesia. Pertama, kehadiran orang ketiga. Kedua, perpindahan topik dari yang non-teknis ke yang teknis. Ketiga, beralihnya suasana bicara. Keempat, ingin dianggap terpelajar. Kelima, ingin menjauhkan jarak. Keenam, menghindari dari adanya bentuk kasar dan halus dalam bahasa Sunda atau bahasa daerah lain. Ketujuh, mengutip pembicaraan orang lain. Kedelapan, terpengaruh lawan bicara yang berbicara ke dalam bahasa Indonesia. Kesembilan, mitra bicaranya lebih mudah. Kesepuluh, berada di tempat umum. Kesebelas, menunjukkan bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Kedua-belas, beralih media atau sarana bicara. Berikutnya, penyebab alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda atau bahasa daerah lain. Yang pertama, perginya orang ketiga. Yang kedua, berpindahnya topik dari yang teknis ke yang non-teknis. Ketiga, beralihnya suasana bicara dari yang resmi ke tidak resmi. Keempat, ingin mendekatkan jarak. Kelima, merasa asing bila tidak berbahasa daerah bila bertemu orang sekampung. Keenam, mengutip dari peristiwa bicara yang lain. Ketujuh, terpengaruh lawan bicara yang berbicara bahasa daerah. Kedelapan, ingin menunjukkan bahasa daerah sebagai bahasa pertamanya. Kesembilan, lebih merasa di rumah sendiri. Kesepuluh, ingin terlihat beradab dengan bahasa daerah yang halus, dan bila lebih santai bergurau dengan bahasa yang lebih santai. Selanjutnya, pengertian campur kode. Dalam campur kode, ada sebuah kode utama atau kode dasar yang memiliki fungsi dan keotonomiannya. Kode lain hanya sebagai tambahan dari kode utama. Maksudnya kode utama atau kode dasar di sini adalah bahasa utama yang digunakan penutur pada saat berbicara. Dan maksud kode lain di sini adalah bahasa asing lain atau bahasa daerah yang digunakan penutur untuk disatukan di dalam kode utama. Di sini contohnya ada percakapan. Orang pertama bicara, "Besok saya akan kerja hari pertama, happy sekali." Lalu penutur lain menjawab, "Wah, akhirnya, congratulations." Di sini bisa kita lihat bahwa kode utama yang digunakan oleh penutur pertama adalah bahasa Indonesia dan kode lain yang digunakan penutur adalah bahasa Inggris. Begitu pula dengan penutur kedua. Berikutnya merupakan cara-cara untuk memudahkan dalam mengidentifikasi campur kode. Campur kode dapat menciptakan dialek akibat pengaruh kode lain yang digunakan. Maksudnya, pada campur kode akan memunculkan bahasa lain sebagai bentuk
dialog. Misalnya dalam percakapan akan memunculkan ragam bahasa kejawa-jawaan atau kesunda-sundaan. Campur kode cenderung digunakan dalam bahasa nonformal. Campur kode tidak digunakan dalam bahasa formal guna memudahkan pemahaman antara penutur dan mitra tutur. Campur kode bisa berupa pencampuran kata, frasa, atau klausa dengan kode utama. Kode utama memiliki fungsi dan keotonomiannya. Misalnya, dalam percakapan, bahasa Indonesia sebagai kode utama, sedangkan bahasa-bahasa daerah seperti Jawa dan Sunda yang terlibat dalam kode utama merupakan serpihan. Cara mudah membedakannya dengan ahli kode adalah seseorang telah menggunakan kata, frasa, atau klausa dalam ujarannya. Namun, sampai saat ini para ahli masih sulit membedakan secara spesifik antara ahli kode dan campur kode. Ani, tugas Bu Sinta teh kumaha sih? Nanti liurs ya. Oh, gimana itu? Kumaha tugasna? Nyaho teu? Tugas Bu Sinta. Hari kamari teh Hani nanyakeun ka budak, tapi budak teh masih bararima kayak teu apal sakudu dikumahakeun. Apa PPT doang? Apa makalah doang? Teu apal apa dua-duana? Coba we tanyakeun ka nu sejen, saha nu apal? Ajeng kira-kira nyaho teu nya? Mainnya mah sakal nyaho teh ada. Heuh ya, coba tanyakan we ka Ajeng. Tuh si Ajeng tuh jeung si X tuh. Jeng Is. Nanti mau nanya. Jeng Is. Is ya. Apa, kenapa? Gimana sih tugas bersih kita Jeng Is? Kan itu tugas kelompok kita kan. Nah, setahu yang Ajeng kemarin catat itu, kita buat makalah pasti, soalnya kan buat disebar ke grup. Terus kita buat PPT sama buat video interaktifnya, kita rekam layar aja PPT-nya, nanti dikasih suara gitu. Pokoknya semenarik mungkin. Iya, semenarik mungkin. Berarti tiga ya, PPT, video interaktif, sama makalah. Iya. Berarti kalau buat makalah. Okay. boleh. Oke. Nanti habis ini kita diskusi di grup aja ya, buat lebih jelasnya. Cuma bingung aja. Dah. Makasih aja. Yo, Yes. sama-sama. Dadah. Is. Ya, kenapa? Nadi mau nanya deh. Kita kuliah luring kapan sih, Is? Nah, itu kemarin kan aku lihat banget ya katanya sih awal semester depan kayak ini. Kemungkinan emang semester depan atau masih bisa diundur, soalnya udah bosan banget kan di rumah ya. Iya, udah boring banget, cuman kayak masih ada perdebatan sih, ada beberapa pro sama kontra juga. Soalnya Kalau- kan juga belum dulu. Iya betul. Kalau menurut Ajeng gimana, Jeng? Kan Pembelajaran dari kalau menurut pemerintah sih kan Juli ya, dan itu juga sesuai selesai semua mahasiswa dan tenaga pengajar divaksin, berarti sekitar segitu, tapi masih lama sih. Tapi kalau misalnya menurut nanti itu bisa aja diundur. Oh, Kayak kemarin tuh awal tahun kan rencananya ya, terus tapi kan sampai sekarang masih online. Undur gitu. Tergantung si coronanya. iya sih. tugas capek kuliah dari tugas Capek banget. Pemahamannya dikit ya. kurang nangkep ya. Iya, macet. Terus banget nih.
Ya semoga aja keadaannya makin membaik. Cepat-cepat Mm-mm. diskusi online tuh nggak total. Iya. Iya nggak sih? Kayak ya betul. Mau nanya tapi kumaha nanya? Bisa rangkai kata-katanya Iya. kayak misalnya di WA kan ketik-ketik, kumaha coba bingung mau. Kadang kalau ngetik jawaban di WA itu panjang banget dan nggak tahu nanti yang nerima jawaban ngerti atau enggak kan. Iya, takutnya nggak sampai apa Mm-mm. yang kita jawab, apa yang mau kita kasih ke mereka tuh nggak sampai gitu. Takutnya itu, dan mereka pun antara sungkan dan nggak bisa nanya. Kadang bisa dia lupa. Nah itu sampai telepon. Kalau offline tuh kan kerasa banget gitu ya, harus ada di tempat dan emang harus duduk gitu. Ya Allah cepet-cepet. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kelompok 6. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita bisa beralih ke WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.